Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Permisa dimanapun Anda berada di dalam grup PUBG ini, nama grupnya keren ya, PUBG, sebagai wasilah untuk selalu kita belajar, sharing seputar tentang agama, sharing tentang bagaimana kehidupan tentang keislaman. Maka saya mengapresiasi kepada seluruh peserta-peserta yang sudah ikut mengikuti kajian ini. Insya Allah antum semua diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya, dan diberkahi setiap perjalanan langkah kaki menuju kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, kalau kita berbicara tentang Ramadan dan Al-Quran, mungkin ini sudah menjadi kita sudah mendengar dengan kajian-kajian yang sudah pernah kita dengar antara kaitannya Ramadan dengan Al-Quran. Yang saya tekankan di sini bahwa Ramadan, kenapa ia menjadi salah satu momentum terbesar untuk kita mengambil amalan-amalan yang paling istimewa, yakni membaca Al-Quran. Karena Ramadan ada Al-Quran di dalamnya, karena Ramadan diturunkannya Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sangat populer dan sering kita hafal, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanallah. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi mulia. Saya ulang sekali lagi. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi mulia. Al-Quran dijaga seorang hamba yang hanif. Al-Quran dijaga dengan seseorang yang mau menghafal Al-Quran, maka orang itu menjadi mulia. Orang ada Al-Quran, yang ada orang yang membaca Al-Quran dengan usaha jeripayahnya, dengan bacaan yang bagus, yang kita sebut dengan istilah tahsin. Bagus bacaannya, dia menjadi mulia, bahkan dia bisa menjadi guru. Tetapi orang yang ketika Al-Quran itu sendiri punlah ada segelompok orang-orang yang nanti akan dilaknat dengan Al-Quran itu sendiri. Nanti kita bahas siapa mereka ini yang dilaknat dengan Al-Quran itu sendiri. Dalam sebuah hadis dalam kitab Sahih Muslim ya, yang disusun oleh Imam Muslim Al-Hajjaj, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi menyampaikan kepada kami, Iqra' Al-Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena nanti di hari kiamat, Iqra' Al-Quran, baca Al-Quran, karena nanti di hari kiamat syafi'an li ashabi, dia akan menjadi syafaat bagi para sahabat-sahabatnya. Syafi'an itu artinya adalah genap. Karena nanti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu fardi, kita akan menghadap kepada Allah itu sendiri-sendiri. Tetapi ada saat-saat tertentu Allah mengizinkan kepada setiap yang sesuatu yang Allah izinkan akan memberikan syafaat kepada hamba-hambanya. Yang hamba-hamba itulah yang berhak mendapatkan syafaatnya. Yang pertama, syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Justru sudah sepantasnya, insya Allah, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran, alaikum bisunnati, itu ada salah satu sunnahnya Nabi.
Dan orang yang bersama dengan Al-Quran akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, betapa rindunya kita kepada Nabi. Betapa rindunya kita di momen Ramadan ini ingin bersama dengan Nabi. Yang kedua, syafaat siapa? Syafaat anak kecil yang belum balik, lalu dia wafat ketika itu, dia akan menjadi syafaat untuk kedua orang tuanya. Yang ketiga, syafaat dari teman-teman yang soleh. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang terakhir, beliau mengatakan, carilah teman-temanmu, teman-teman yang soleh yang selalu mengingatkan kamu dalam kebaikan-kebaikan, karena ia akan menjadi syafaat untukmu nanti di yaumil mahsyar. Cari teman-teman yang baik-baik. Cari teman-teman yang selalu mengajakkan kita untuk selalu bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, syafaat daripada Al-Quran, dia akan menjadi syafaat bagi kita. Maka sudah sepantasnya dan sudah seyogyanya kita akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran untuk mereka-mereka yang selalu menjadikan Al-Quran pedoman daripada kehidupan dia. Lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud diceritakan dengan fisiknya, fisiknya Ibnu Mas'ud itu kakinya kecil, tetapi dia seorang penghafal Al-Quran dan dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi gubernur. Masya Allah. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah, dia membaca Al-Quran, dia mendengarkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, dan dia memahami itu, sehingga ketika dia memahami, ia merasa dirinya selalu dekat kepada Allah. Ingat bagaimana Bilal ketika itu dia dihentakkan badannya di atas batu yang besar. Seorang Abu Jahal meletakkan batu di atas badannya Bilal. Bilal mengatakan ahad dan ahad, hanya Allah yang paling satu. Ingat, iman sudah masuk ke dalam dirinya karena ada lantunan-lantunan Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang ketika ia mendengarkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Makanya adab dengan Al-Quran, ketika ada orang yang membaca Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkan. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, Allah nanti akan menurunkan rahmat kepada kamu, kata Allah. Subhanallah. Mendengar saja, diam saja dapat rahmat. Apalagi kita yang membaca, yang kita menghafal Al-Quran 30 juz dan kita pahami tafsirnya, betapa banyaknya rahmat Allah berikan kepada kita. Maka subhanallah, bicara tentang Al-Quran ini tidak main-main jamaah sekalian. Menjadikan diri kita selalu dekat dengan Al-Quran, dan momentum yang paling terbesar adalah bulan Ramadan. Bulan yang diturunkan di dalamnya ada Al-Quran di dalamnya. Maka ketika itu saya teringat di dalam sebuah ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sering saya ulang ketika saya murojaah. Sering saya ulang karena ayatnya begitu menusuk ke dalam batin hati saya. Apa ayatnya? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Siapa yang nanti dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Ada sekelompok orang nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu manapun. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim, dan juga yang menjadikan kesolehannya sebagai kesolehan tentang ibunya, bapaknya, dan juga istri-istrinya. Min kulli alih min kulli bab, dan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dari surga manapun. Maka di sesi yang pertama ini kita akan coba sambung dengan sesi yang kedua, bagaimana solehnya kita dengan Al-Quran akan menghantarkan keluarga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.